Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verlina dengan nomor NPM 0322010032. Di sini saya akan memaparkan materi tentang negara. Poin pertama yaitu hakikat negara. Negara adalah entitas politik yang memiliki wilayah, pemerintahan, dan warga negara. Terdapat beberapa aspek negara yaitu pemerintahan negara, struktur negara, hak asasi manusia, kebijakan luar negeri. Pemerintahan negara yaitu memahami berbagai jenis sistem pemerintahan seperti demokrasi, monarki, republik, otoriter, dan sebagainya. Struktur negara yaitu bagaimana pemerintahan beroperasi termasuk cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia dan perlindungannya dalam suatu negara. Kebijakan luar negeri memahami hubungan antar diplomasi, perdagangan internasional, dan perjanjian internasional. Tujuan terbentuknya sebuah negara yaitu 1. Perlindungan. Negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman internal dan eksternal seperti kejahatan, invasi, dan serangan. Penegakan hukum. Negara harus menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan menegakkan hukum dan aturan yang berlaku. Hakikat negara yaitu 1. Wilayah dan penduduk. Negara adalah entitas geografis yang memiliki wilayah dan penduduk. Ini mencakup segala hal, mulai dari batas negara, geografis, sumber daya alam, hingga penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. 2. Kedaulatan. Negara memiliki kedaulatan atau otonomi untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain. Ini seperti negara memiliki hak untuk membuat undang-undang, mengumpulkan pajak, dan menjalankan lembaga-lembaga pemerintahannya. 3. Itu pemerintah. Negara memiliki pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan pelaksanaan kebijakan di dalamnya. Pemerintahan ini biasanya dipilih oleh penduduk melalui pemerintahan umum atau bentuk partisipasi politik lainnya. Hukum. Negara memiliki sistem hukum yang mengatur perilaku penduduk dan hubungan antar individu. Hukum ini mencakup hukum pidana, hukum perdata, dan berbagai peraturan lainnya. Kewarganegaraan. Negara menentukan siapa yang dianggap warga negara dan siapa yang bukan. Kewarganegaraan memberikan contoh hak dan tanggung jawab tertentu terhadap negaranya. Kewajiban negara. Negara memiliki kewajiban terhadap warganya, seperti melindungi mereka dari ancaman eksternal dan internal, serta memastikan kesejahteraan sosial. Poin kedua yaitu syarat terbentuknya sebuah negara. Syarat terbentuknya sebuah negara memiliki 4 elemen utama yaitu 1. Penduduk. Sebuah negara memerlukan penduduk yang menghuni wilayahnya. Penduduk ini dapat memiliki beragam latar belakang, budaya, dan identitas, seperti mereka diakui berbagai bagian dari negara tersebut. 2. Yaitu wilayah. Negara memiliki batas wilayah yang jelas, yang dapat ditentukan melalui perjanjian internasional, sejarah, atau faktor geografis. Wilayah ini mencakup daratan, perairan, dan kadang-kadang wilayah udara. 3. Yaitu pemerintahan. Negara harus memiliki sistem pemerintahan yang mengatur dan mengelola wilayah serta penduduknya. Ini termasuk lembaga-lembaga pemerintahan yang membuat dan menjalankan kebijakan. 4. Yaitu kedaulatan. Kedaulatan mengacu pada otoritas eksklusif negara atas wilayahnya dan kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengatur kebijakan, serta menjalankan hukum di dalam wilayahnya tanpa campur tangan eksternal. Poin ketiga yaitu bentuk negara dan pemerintahan.
Bentuk negara ini memiliki poin-poin yaitu 1. Monarki, menjelaskan tentang monarki absolut dan konstitusional. 2. Parlementer, bagaimana sistem parlementer bekerja termasuk hubungan antar eksekutif dan legislatif. Eksekutif adalah peran dan tanggung jawab presiden, perdana menteri, atau kepala negara. Legislatif, bagaimana parlemen atau kongres beroperasi dalam sistem perbedaan. Yudikatif yaitu fungsi dan independensi sistem peradilan. Hak asasi manusia dan hukum, perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai bentuk pemerintahan. Partai politik, bagaimana partai politik mempengaruhi sistem politik, peran partai dalam pemilihan dan pembuatan kebijakan. Poin keempat yaitu syarat kelembagaan negara Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Yaitu negara persatuan, adalah negara persatuan yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tingkat pusat, tetapi memberikan otonomi kepada daerah-daerah untuk mengatur diri sendiri sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. 3. Yaitu pemerintahan yang demokratis, adalah negara demokratis yang berprinsip pada kekuasaan kerakyatan, pemilihan umum, perwakilan rakyat, dan sistem pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi ciri khas pemerintahan Indonesia. Hukum yang berkeadilan, hukum ini harus berkeadilan, dijalankan secara adil, dan menghormati hak asasi manusia. Kepala negara dan pemerintahan yang terpilih, presiden dan anggota parlemen dipilih melalui pemerintahan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Badan legislatif yang kuat, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah badan legislatif yang memiliki peran penting dalam membentuk undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintahan. Sistem peradilan yang independen, sistem peradilan di Indonesia harus bebas dari pengaruh politik dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Perlindungan hak asasi manusia, negara harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 dan perundang-undangan lainnya. Poin kelima yaitu hubungan antar lembaga negara. 1. Prinsip-prinsip kekuasaan. Pemerintahan ini mencangkup konsep bahwa kekuasaan dalam suatu negara dibagi antara beberapa lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 2. Hubungan eksekutif dan legislatif. Ini mencangkup interaksi antara cabang eksekutif (pemerintahan) dan cabang legislatif atau parlemen dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan. 3. Yaitu sistem pemerintahan. Pemerintahan ini membahas berbagai sistem pemerintahan seperti presidensial, parlementer, dan campuran, serta berbagai lembaga-lembaga negara bekerja dalam kerangka sistem ini. 4. Pembuatan undang-undang. Ini mencangkup proses pembuatan undang-undang di parlemen, termasuk peran eksekutif dalam mengusulkan undang-undang. 5. Pengawasan yudikatif. Ini melibatkan peran yudikatif atau peradilan dalam menguji kebijakan pemerintahan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan hukum dan konstitusi.
Kontrol konstitusi membahas bagaimana lembaga yudikatif dapat digunakan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintahan. Kebijakan publik mencangkup cara lembaga-lembaga negara bekerja sama untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Kolaborasi dan konflik. Bagian ini membahas kolaborasi dan konflik antara lembaga-lembaga negara serta mekanisme penyelesaian konflik. Pemberian kekuasaan membahas cara lembaga-lembaga negara memberikan dan membatasi kekuasaan satu sama lain, termasuk melalui konsep seperti check and balance atau pengawasan dan keseimbangan. Poin keenam yaitu menanamkan kesadaran menghormati simbol dan lambang kenegaraan. Menanamkan kesadaran menghormati simbol dan lambang kenegaraan memiliki beberapa poin, yaitu pengertian simbol dan lambang kenegaraan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan simbol dan lambang negara seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan sebagainya. 2 yaitu pentingnya menghormati simbol dan lambang kewarganegaraan, menguraikan mengapa menghormati simbol dan lambang kenegaraan adalah aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3 yaitu sejarah dan makna simbol kenegaraan, menjelaskan sejarah dan makna di balik simbol kenegaraan, termasuk bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. 4 yaitu tindakan menghormati simbol kenegaraan, memberikan contoh tindakan konkret yang dapat dilakukan untuk menghormati simbol kenegaraan, seperti berdiri tegak saat menghormati simbol negara, menyanyikan lagu kebangsaan, atau menghormati bendera. Konsekuensi dari tidak menghormati, menjelaskan konsekuensi dari perilaku yang tidak menghormati, menjelaskan konsekuensi dari perilaku yang tidak menghormati simbol dan lambang kenegaraan. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggambarkan situasi kehidupan sehari-hari di mana kesadaran menghormati simbol kenegaraan dapat diterapkan seperti dalam upacara resmi atau olahraga. Pendidikan dan komunikasi, mempromosikan pendidikan tentang simbol dan lambang kenegaraan dalam lingkungan seperti dan pentingnya komunikasi dengan generasi muda mengenai hal ini. Menghormati keanekaragaman, menekankan pentingnya menghormati simbol kenegaraan meskipun dalam masyarakat yang multikultural dan bagaimana hal memperkuat persatuan. Upaya masyarakat, mendorong peran aktif masyarakat dalam mempromosikan kesadaran dan menghormati simbol dan lambang kenegaraan. Kesimpulan, negara adalah suatu entitas yang memiliki kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi atas suatu wilayah dan rakyatnya. Negara bertanggung jawab untuk melindungi, mengatur, dan memajukan kepentingan masyarakat. Syarat terbentuknya negara. Untuk menjadi sebuah negara ada beberapa syarat, termasuk wilayah yang jelas, penduduk yang tetap, pemerintahan yang efektif, dan pengakuan dari negara lain. Bentuk negara dan pemerintahan negara dapat memiliki berbagai bentuk, seperti republik, monarki, atau campuran keduanya. Pemerintahan negara dapat terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Syarat kelembagaan negara Indonesia sebagai contoh memiliki syarat-syarat kelembagaan yang tercantum dalam konstitusi, seperti Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang, dan kekuasaan yang terbagi antara presiden dan lembaga legislatif. Hubungan antar lembaga negara
lembaga negara di Indonesia seperti DPR, DPRD, dan Presiden memiliki hubungan yang diatur oleh konstitusi. Mereka memiliki peran masing-masing dalam menjalankan pemerintahan, menanamkan kesadaran, menghormati simbol dan lambang kenegaraan. Pentingnya menghormati simbol dan lambang kenegaraan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kebangsaan, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari paparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.